Menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat agar tetap tersedia, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Senin 18 September 2023 melaunching Gerakan Pangan Murah, sekaligus pemberian CPP beras ke KRS di Kota Malang. Kepada yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, kepada yang kami hormati Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, kepada yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang, serta Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini, Senin 18 September 2023, dapat kita ikuti bersama acara Gerakan Pangan Murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Kepada yang kami hormati, Bapak Slamet Husnan Haryadi SP, disilahkan. Dalam acara tersebut diawali dengan laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Slamet Husnan. Dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengatakan, Gerakan Pangan Murah bertujuan untuk menekan tingginya harga beras di pasar, sekaligus menjaga angka inflasi di Kota Malang. Ditambahkan bahwa untuk Gerakan Pangan Murah ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang bekerja sama dengan Perumda Tunas, Perum Bulog Cabang Malang, dan pelaku UMKM menyediakan sembako dan kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga murah atau harga di bawah harga pasar. Gula, cabai rawit, cabai merah, dan kebetulan ada produk buah dari Merjosari yaitu jeruk, kemudian bawang merah, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, tepung terigu, dan produk-produk dari UMKM wilayah Kecamatan Sukun. Kemudian produk yang berasal dari Bahrul Mafiro berupa olahan ikan. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang bekerja sama pada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu PT Raja Wali Nusindo, Bulog, Perumda Tunas, Kelompok Tani Sumber Rezeki, Pondok Pesantren Bahrul Mafiro, dan UMKM sewilayah Kecamatan Sukun. Bapak Wali Kota, dapat kami sampaikan bahwa dalam usaha untuk mempertahankan pasokan dan ketersediaan pangan di Kota Malang, kami mendapat support dorongan dari Ibu Asisten untuk menerapkan teknologi pertanian, dan alhamdulillah di tahun 2023 di perubahan anggaran kami menganggarkan penerapan smart farming berupa smart irigasi di beberapa kelompok tani pelaku urban farming. Insya Allah ada 7 kelompok tani. Kemudian yang berupa hamparan sawah, kami akan menerapkan teknologi drone spraying yang selain untuk penyemprotan akan
kita gunakan untuk mendeteksi kesuburan tanah dan tanaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan bantuan kepada 20 orang penerima dan akan diberikan secara simbolik kepada 5 orang penerima oleh Wali Kota Malang. Kepada perwakilan disilahkan mengambil tempat. Usai laporan Kepala Dispangtan, kemudian dilakukan penyerahan bantuan CPP beras ke KRS. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji kepada 5 orang perwakilan penerima. Diangkatkan itu Setelah menyerahkan bantuan kepada 5 orang perwakilan penerima, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji kemudian memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang memberikan apresiasi kepada Dispangtan yang mengadakan gerakan pangan murah. Kesehatan oleh Allah, mensyukuri kenikmatan itu menjadi keharusan kita semua. Cuma susah, sulit orang bersyukur. Kalau orang bersyukur, pandai bersyukur, insya Allah akan sabar. Jadi sabar dan syukur itu ibarat dua sisi mata uang. Kalau bersabar, insya Allah kita bisa mensyukuri, tapi kalau mensyukuri insya Allah sabar. Dan orang yang sabar akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesabaran dan mensyukuri, kita isi kenikmatan dari Allah itu untuk lebih bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita kumpul semua karena usia kita tidak tahu sampai kapan, dan mudah-mudahan kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin. Itu kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada para bapak ibu dan saudara sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Para bapak ibu dan saudara sekalian, saat ini memang tiada terasa ya, bahwa sesungguhnya dunia tidak sedang baik-baik saja kalau dilihat dari krisis. Indonesia ini termasuk yang sukses. Karena sukses itu sehingga banyak negara bukan iri saja, ada kelompok-kelompok yang lain yang membuat bagaimana kondisi yang sudah mapan, kondisi ekonomi yang sudah membaik, ketahanan pangan sudah terdistribusi dengan baik ya. Ini ada yang tidak suka ternyata ya. Yang tidak suka itu ingin menggoyang dengan berbagai cara. Maka ketahanan mental kita mendukung sebuah ketahanan pangan kita. Kalau ada orang terus tiba-tiba ada panik buying, ya mestinya pangan kita masih tersedia, sehingga ya karena mental kita tidak terbiasa menghadapi gitu, ada semacam shock, sehingga kegamangan itu membuat kekacauan berdiri, akhirnya membawa imbas yang lain. Ketahanan mental selanjutnya adalah orang yang memanfaatkan situasi yang tidak baik ya, sehingga belakangan kemarin bukan hanya ketersediaan pangan tapi panik berkaitan dengan masalah ini tidak ada ya dari teman-teman kita dari migas ya, dari depo, kelangkaan berkaitan dengan LPG 3 kiloan dan seterusnya. Untuk itu hari ini kita hadir untuk memastikan pada saudara-saudara kita tidak perlu ada kekhawatiran berkaitan dengan ketersediaan pangan. Ini ada Bulog yang walaupun saat ini memang agak dikebiri fungsi Bulognya, karena sesungguhnya Bulog di era tahun 80-an, di 90-an itulah sesungguhnya. Jadi yang mengampu semuanya adalah Bulog, intervensinya langsung kepada masyarakat. Lah BI orientasinya bukan hanya pengendali inflasi, itu bukan sektor ke arah implementatif, tapi bagaimana BI ini memberikan intervensi berkaitan dengan masalah rupiah dan intervensi di pasar global. Untuk itu, tapi pasti mudah-mudahan Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji berharap gerakan pangan murah ini dapat menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Di samping itu, gerakan pangan murah ini juga untuk menekan harga kebutuhan pokok dan mampu mengendalikan inflasi di Kota Malang.
Wali kota juga meminta masyarakat untuk tidak perlu cemas dengan ketersediaan kebutuhan pokok, karena pemerintah siap menjamin harga kebutuhan pokok akan terjangkau. Lumbungnya itu mesti ada. Mestinya kalau Tugu Aneka Usaha itu kuat, itu ada lumbungnya. Ini mungkin Pak Sek PR ke depan dikawal benar yang namanya 2 unit perumda ini. 1 perumda berkaitan dengan masalah air, orientasi sepenuhnya tidak orientasi pada profit. Perumda Tugu Aneka Usaha yang nanti kita mendelegasikan untuk ketahanan pangan juga orientasinya bukan orientasi pada core bisnisnya. Ada core bisnis yang memang itu tidak profit oriented, tapi berkaitan dengan ketahanan. Cold storage ada, kulaan, tidak usah badi banyak, tapi bagaimana kita bisa menyebar, mendirikan pasar-pasar murah kepada saudara-saudara kita. Ada memang cost yang lain, ada core bisnis yang lain yang bisa cash flow-nya biar berbanding. Jadi tidak rugi, tapi keuntungannya nanti bisa menutupi cash flow yang mestinya untuk masyarakat. Terima kasih. Dari Pak Lurah saya ajak ke Mbah Wali ya, dengan Pak Wali Kota Malang. Jadi terima kasih Pak Wali Kota masing-masing lurah dan Pak Wali Kota Kecamatan. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dalam pinggir Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Malang secara resmi melaunching gerakan pangan murah yang berlangsung di Terminal Mulyorejo, Kota Malang. Usai melaunching gerakan pangan murah tersebut, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji melakukan peninjauan ke stan-stan yang menjual sembako dengan harga murah. Kami bagi-bagi, Pak. Kita semangat ya. Iya, Pak. Oke. Biar sudah dia sudah. But. Kelihatan. Tunggu. Kalian apa? Ini kan yang beras yang harga pasar ini kita jual pedagang ini 14.800. Sekarang jual 14.000. Ya, tapi kalau dari perdagangan jualnya bisa di atas 15. 16. Di pasar Peter gini kan tadi. 14,5 nih. Saat ini itu basi. Itu basi itu. Iya 14,5. Saat ini itu putar iki pinten? Kirakan saya. 14.000. Boleh 500 gitu. Lo. Ini apa beras? Ya. Pasar kan.
Begitu resmi di launching, langsung diserbu warga. Mereka terlihat antri untuk membeli sembako seperti beras, minyak goreng, dan telur ayam. Untuk harga beras bulog medium dijual dengan harga Rp51.000 per 5 kg. Minyak goreng dijual dengan harga Rp14.000 per liter, dan telur ayam Rp23.000 per kilogramnya. Yang berumda nih kan. Awali kita gerakkan ya. Izin kamera sini Bapak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ampun. Oke. Buka. Boleh dibuka. Ini medium ya. Medium jadi ya kita tidak premium tapi rata-rata memang masyarakat. Ya Pak. Jadi, makasih. Saya tak rapat sih. Sama-sama. Belakang aja Ibu. Kan Word 200 sampai ya. Ini siapa namanya? Gulanya tinggal 3. Beras tarik 10 kilo habis Bu. Buka bisa. Sudah dikejakan ini Pak. Aku beras sekarangnya 10 kilo Pak.
Bu Anggun, tanggapannya dengan adanya gerakan atau pasar murah ini gimana? Bantu karena harganya terjangkau, murah. Ini tadi kesini beli apa, Bu? Beras. Kalau di pasar harganya sekarang berapa, terus kalau di sini gimana ini? Kalau di sini kan harganya itu tadi 51, kalau di luar masih 67. Berarti merasa terbantu, Bu, ya? Iya. Harapannya apa, Bu? Ya, harga-harga sembako turun lah, nggak naik terus-terusan kayak gini. Iya. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, Raja Wali Sindo, kemudian UMKM yang ada di Kota Malang, juga Baru Mafiro menyediakan produk olahan ikan. Nah, tujuannya ini yaitu dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan stabilitas harga serta untuk mengendalikan inflasi. Adapun selisih harga bisa mencapai 1.000, 1.500 dan 500 rupiah. Dalam hal ini ketahanan pangan yang saat ini itu Bulog sudah disinggung Bulog seperti siapa nih? Ya, kita bekerja sama dengan Bulog mendapat tugas dari Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan beras bantuan cadangan pemerintah ke seluruh penerima manfaat, yaitu masyarakat Sekota Malang dan keluarga resiko stunting. Pak, ini akan berlangsung berapa lama, Pak? Kegiatan ini akan dilakukan minimal sebulan, nanti kita masih mengusulkan ya, sebulan minimal 2 kali. Jadi dalam 1 tahun bisa 24 kali. Itu kerjasama dengan Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan di tingkat kota nanti kita juga berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Kalau stok yang disiapkan dari Dinas Pertanian sendiri apa, Pak? Kalau dari kami mengajak gabungan kelompok tani, ada produk komoditi cabai, tomat, dan kebetulan ada buah, ini buah jeruk yang berasal dari gabungan kelompok tani dari Merjosari. Sementara kalau beras kita bekerja sama dengan Bulog. Dan untuk minyak goreng kita mengajak Raja Wali Nusindo. Nanti akan bergelir 57 kelurahan atau 5 kecamatan? Kemungkinan di 57 kelurahan akan kita laksanakan. Oh gitu. Masyarakat jangan sampai ada kecemasan bahwa yang namanya pangan sudah tersedia dan terjangkau, ya, terjangkau oleh harga juga. Jadi harganya terjangkau dan ini memang banyak subsidi ya dari Bulog, juga subsidi dari Tuguhan Eka Usaha juga subsidi, dari Raja Wali juga demikian. Kolaborasi ini terus kita kuatkan dan kita tingkatkan. Dan semoga kita mampu mengendalikan inflasi yang ada di Kota Malang. Tujuannya sebenarnya bukan hanya inflasi saja, tapi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Tidak ada panik, kepanikan berkaitan dengan masalah pangan, pangan yang murah dan terjangkau. Tadi sesungguhnya kan terjangkau oleh kemampuan masyarakat untuk beli. Jadi saya kira gitu. Ya namanya subsidi ya sesuai dengan, ya ada yang sampai per kilo 1.000. Kalau per kilo 1.000 itu berarti kalau beras beli 10 kilo berarti ada 10.000 gitu ya. Oke. Terus dari tunas tadi antara ada 3.000, ada yang tadi minyak itu harganya katakan di luar selisihnya 14 gitu ya, di sini di luar 14,5, di sini 14.000 dan seterusnya. Kalau di sini kan memang seperti Bulog kan, di pasar orang beli ngambil di Bulog dijual lagi kan sudah tangan kedua ya, di sini langsung tangan pertama. Keliling-keliling ke sana itu harapannya kan ya memang demikian. Nah, tunas yang kami harapkan ini menjadi salah satu tusinya, core bisnisnya adalah masalah
bagaimana membantu pemerintah untuk menyiapkan pangan. Terima kasih juga kepada Badan Pangan Nasional yang terus melihat ya ketersediaan pangan di Indonesia dan termasuk di dalamnya adalah Kota Malang bisa terpantau dengan baik. Simon Alfredo melaporkan.